Pengertian kepemimpinan dan manajemen. Pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning adalah proses menentukan tujuan dan langkah yang diperlukan berdasarkan informasi dan perkiraan kondisi masa depan. Perencanaan membantu organisasi memiliki arah yang jelas sebelum bertindak. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses mengatur dan membagi sumber daya termasuk tenaga kerja secara efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Tujuannya adalah memastikan setiap orang memiliki tugas dan peran yang jelas. Yang ketiga ada leading atau kepemimpinan atau pengarahan. Leading adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja menuju tujuan organisasi. Pemimpin harus bisa memberi motivasi, arahan, dan memastikan tim menjalankan tugas sesuai kesepakatan. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses memantau pelaksanaan rencana untuk memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan. Pengawasan dilakukan agar kegiatan tetap berada pada jalur yang benar dan hasilnya sesuai dengan target. Slide selanjutnya ada hubungan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen sering dianggap sama, padahal keduanya bekerja di ruang yang berbeda. Kepemimpinan menggerakkan orang untuk percaya dan bergerak menuju tujuan yang sama. Sementara, manajemen memastikan semua langkah menuju tujuan itu berjalan teratur. Dalam praktik sehari-hari, keduanya saling melengkapi, yaitu kepemimpinan memberi arahan, sedangkan manajemen mengatur jalannya. Organisasi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu, karena tanpa kepemimpinan, organisasi kehilangan arah. Dan tanpa manajemen, organisasi kehilangan struktur. Nah, selanjutnya ada perbedaan pengaruh. Cara kepemimpinan dan manajemen memengaruhi orang berbeda cukup jauh. Pemimpin dipatuhi karena keteladanan, karakter, dan caranya mengajak orang lain. Orang mengikuti karena percaya. Manajer dipatuhi karena posisi yang ia pegang dan aturan yang ia jalankan. Dua sumber pengaruh ini membuat gaya pendekatan keduanya berbeda meskipun tujuannya sama. Kepemimpinan itu pengaruh berbasis kepercayaan, sedangkan manajemen itu pengaruh berbasis struktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran saat terjadinya perubahan. Saat organisasi sedang berubah, perbedaan peran keduanya terlihat paling jelas, di mana pemimpin biasanya yang pertama mengajak orang lain melihat peluang, memahami alasan perubahan, dan menumbuhkan keberanian untuk meninggalkan pola lama. Lalu, manajemen kemudian mengambil alih dengan mengatur langkah konkret, yaitu menyusun alur kerja baru, menentukan siapa mengerjakan apa, dan memantau apakah perubahan berjalan sesuai arah. Tanpa kepemimpinan, perubahan tidak akan dimulai, dan tanpa manajemen, perubahan akan beresiko terjadi secara berantakan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai resiko ketidakseimbangan. Jika organisasi terlalu dipenuhi kepemimpinan tanpa manajemen, arah mungkin jelas tetapi pelaksanaannya kacau. Lalu keputusan bisa diambil secara impulsif dan tidak terukur. Sebaliknya, ketika manajemen terlalu dominan, maka organisasi akan berjalan menjadi kaku dan setiap ide akan terasa terhalang prosedur sampai akhirnya inovasi itu padam. Cara singkat tanda tidak seimbangnya itu yang pertama, dominasi kepemimpinan, di mana jika terlalu banyak visi, maka akan terjadi minim eksekusi. Lalu, yang kedua, apabila dominan manajemen, maka akan terlalu banyak aturan dan ide akan sulit untuk berkembang. Secara kesimpulan, kepemimpinan berperan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi agar bekerja selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pemimpin perlu mampu menjaga motivasi dan komitmen bawahan melalui komunikasi yang baik, ketegasan, serta dukungan yang menciptakan lingkungan kerja positif.
Di sisi lain, kepemimpinan dan manajemen memiliki fokus yang berbeda, di mana kepemimpinan menekankan pengaruh dan inspirasi, sementara manajemen mengatur proses melalui perencanaan hingga pengawasan. Dari perbedaan inilah, kedua konsep tersebut terjalin untuk saling melengkapi dan keduanya dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Berikut mengenai penjelasan materi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.